Ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Google Meet dalam kuliah PPKN dengan materi ini adalah geopolitik dari kelompok 8 yang di kelompok 8 ini ada Hadi Ardiansah, Feni Nurfitrohatin, dan saya Muhammad Husaini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya hormati, Bapak dosen, Bapak Sarip yang saya hormati juga, belum masuk beliau ya. Lanjut saja materi kali ini mengenai geopolitik. Baik, kepada rekan saya Adi Ardiansa mohon untuk menampilkan poinnya. Bung Adi mohon untuk tampilkan. Lamanya. Baik, untuk singkat waktu, mari kita buka presentasi pada Google Meet ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan materi atau pemaparan materi di kelompok 8. Untuk slide pertama ini atau pemateri pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Fahri Husaini. Kepadanya saya persilahkan. Mana ya? Jelas ya, Mas? Langsung saja. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo itu artinya bumi atau planet bumi. Sedangkan geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial yang merujuk kepada politik internasional. Geopolitik juga mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Untuk teori-teori geopolitik ini, yang pertama ada teori geopolitik Friedrich Reichel. Friedrich Reichel 1844 atau sampai 1904 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup, Lebensraum, yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Ini udah direkam belum, Fanny? Fanny? Oke, siap. Sorry. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua itu adalah teori Rudolf Kjellén.
Rudolf Kjellén tahun 1964 sampai 1922 melanjutkan ajaran Rätzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Rätzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan keratopolitik. Pandangan Rätzel dan Kjellén hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme. Dan mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan, power politik atau theory of power. Yang ketiga, ini ada teori geopolitik Karl Haushofer. Karl Haushofer melanjutkan pandangan Rätzel dan Kjellén, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup Lebensraum bagi warga negara. Yang keempat ada teori geopolitik Halford Mackinder. Dia juga mempunyai konsep geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung. Yang kelima ini ada teori geopolitik Alfred Thayer-Mahan. Dia mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak dapat hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan, maka ia akan menguasai kekayaan dunia. Itu kata geopolitik Alfred Thayer-Mahan. Yang keenam di sini ada teori geopolitik Giulio Douhet, William Mitchell, Saversky, dan GFC Fuller Giulio Douhet. Dia mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu, mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara itu lebih menguntungkan, sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara juga dapat menghancurkan musuh di kandangnya, musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal ini, maka muncullah konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Yang terakhir ini ada konsep atau teori geopolitik Nicholas J. Spikman. Nicholas J. Spikman ini terkenal dengan teori daerah batas. Dalam teorinya ia membagi dunia dalam 4 wilayah atau 4 area. Yang pertama ada pivot area, itu mencakup wilayah daerah jantung. Yang kedua offshore continent land, mencakup wilayah pantai benua Eropa sampai Asia. Kemudian Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa sampai Asia dan Afrika Selatan. Yang terakhir ini New World, mencakup wilayah tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Feni. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan.
disampaikan oleh saudara Adi Ardiansah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Fahri. Unsur geopolitik. Yang pertama ya ini wadah kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, yakni isi konteks. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi menyangkut dua hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa dan persatuan dan kesatuan kebinekaan. Yang ketiga yakni tata laku atau conduct, hasil dari interaksi antara sebuah wadah dengan isi maka akan menghasilkan sebuah tata laku. Tata laku tersebut akan mencerminkan identitas jati diri kepribadian bangsa-bangsa dan tanah air hingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Implementasi geopolitik Indonesia dibagi menjadi 3. Ini yang pertama sebagai pancaran falsafah Pancasila. Dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep wawasan Nusantara berpangkal pada dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabar pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Dan wawasan Nusantara merupakan konsep dasar kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional. Terus yang kedua, pembangunan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kebetulan wilayah dan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Keragaman suku, budaya, bangsa, daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama. Pancasila merupakan falsafat dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang sama. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara, sistem hukum nasional, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hubungan nasional. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri bebas dan aktif.
Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing. Kehidupan perekonomian di seluruh Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terus yang ketiga, penerapan geopolitik Indonesia atau yang disebut wawasan Nusantara. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu, pengakuan terhadap landasan kontinen Indonesia dan Indonesia menghasilkan pertambangan luas wilayah yang cukup besar. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib dan sepenanggungan dengan asas Pancasila. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat sementara untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Mungkin segitu saja, Kang Fahri. Oke, terima kasih Saudara Adi Ardiansah. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya memberikan atau membuka untuk kesempatan bagi para penanya itu sebanyak 2 orang. Apabila masih ada yang ingin bertanya dan kami masih bersedia menjawab, kami tambah lagi 1 jadi 3. Oke, silakan pada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mikrofonnya atau melalui chat. Kita sharing-sharing aja teman-teman. Silakan Ayah atau Teh Widya. Kang Fahri, izin bertanya Kang Fahri. Iya Kang Ayah, boleh. Bentar ya sambil ditulis ya Kang. Gak usah, ini pertanyaannya pendek. Oh, terlalu Teh Widya, Kang Ayah dulu. Sebentar ya. Iya. Fahri. Ya, ayo Kang Ayah. Ya Kang Fahri, bentar. Mantap Kang Ayah. Pertanyaannya, apa tuh Silakan. pentingnya geopolitik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Itu aja Kang Fahri. Oke Kang Ayah. Terima kasih Kang. Coba Kang Fahri, gak usah pakai Kang. Ada lagi teman-teman? Ayo ya, yang pendek-pendek aja nanyanya ya. Tadi apa Kang Ayah? Apa pentingnya apa? Apa pentingnya geopolitik bagi kehidupan Oke Kang. bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Oke, siap.
chat, A. Oke, siap. Di chat. Udah ada 2 orang ya. Kok nggak ada? Oh, belum. Tapi dia izinkan saya untuk mencari jawabannya dulu ya Kang ya. Mangga Kang Fahri. Hati-hati Kang. Siap Kang. Kang Fahri, Untuk ya, boleh Kang Cindy. Teh Cindy. biasa ya ngajukan pertanyaan deh. Boleh. Berarti Teh Cindy terakhir ya. Mangga. Belum sih, baru 1 orang. Teh dia katanya mau ngirim cuman belum ada, euy. Ya. Ya udah, boleh Teh Cindy. Bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap geopolitik, serta berikan contoh dari geopolitik tersebut. Seperti itu, Kang Fahri. Oke. Ya. Sebentar ya, nanti saya cari jawabannya dulu bersama teman-teman. Siap. Ada lagi? Ini udah 2 soalnya. Gimana Teh Penny? Gimana Teh Penny? Untuk Kang Yaya, ini kan pertanyaan Kang Yaya. Apa Ayo, gunanya Dewo. politik bagi Bukan. Lebih ke gini ya berarti ya? gimana? Kang Joro. Gini Kang Yaya, pertanyaan Kang Yaya, apa gunanya geopolitik bagi berbangsa dan bernegara, bukan? Ya, bisalah. Geopolitik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti bagi kebangsaan masyarakatnya? Ya, bermasyarakat lah, berbangsa dan bernegara. Tadi berikan contoh apa Teh Cindy? Berikan contoh dari geopolitik itu seperti apa gitu, TK. Gimana? Oke. Ada lagi teman-teman? Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Maaf saya lambat ya. Siapa? Ini udah dipaparkan materinya. Sekarang lagi diskusi Pak, cuman belum Ya. dijawab. Ya, siap. Siapa? Ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Tersisa 1 orang berarti. Kalau tidak ada, sambil menunggu saya diskusi dulu bersama teman-teman untuk mencari jawabannya. Izin meninggalkan ini mikrofon. Saya ingin menjawab dari saudara Kang Yaya ya. Ya, boleh, Joro. Sejak setidaknya ada 4 hal yang dapat menjadi perekatan bangsa, yaitu yang pertama, jaringan perdagangan di masa lampau. Kedua, penggunaan bahasa sejak 1928 kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Ya, gimana Kang Adi?
Kang Adi, mau melanjutkan atau masih bingung? Cukup Bang, cukup. Cukup apa? Cukup Abang jelas. Lee, mau tanya, masih bisa Oh kan iya, ya boleh, satu Teh. lagi? Ya Teh, satu lagi, ayo Teh. Bagaimana Teh Widya? Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga bermanfaat bagi rakyatnya? Oke Teh Widya. Izin menjawab ya Teh Widya. Ini kebetulan saya lagi baca yang itu Teh. Iya kan? Jawabannya adalah geopolitik merupakan salah satu aspek dalam wawasan Nusantara. Aspek ini menerangkan cara bangsa Indonesia memahami kondisi geografisnya dalam membuat kebijakan politik. Cara Indonesia mengelola geopolitiknya itu sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat sendiri itu pemerintah membuat kebijakan berdasarkan kondisi geografisnya. Misalkan mendorong pembangunan pelabuhan internasional di kawasan Batam. Dengan demikian para pelaku usaha perkapalan global tak lagi harus singgah di Singapura melainkan singgahnya itu di Batam Teh Widya. Itu mungkin Teh. Cukup ya? Apa masih mengganjal? Teh Widya? Teh Widya? Cukup mungkin ya. Kang Joro mau menjawab pertanyaan Kang Yaya tidak? Iya Kang, tadi gangguan sinyal Kang. Oh, gangguan baik. Sok atuh. Dinamika kehidupan nasional berjalan sangat dinamis, tapi kontraproduktif bagi penguatan wawasan kebangsaan. Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan semangat bergotong royong, keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan dan kesejahteraan dalam hubungan manusia dengan manusia. Perubahan tata nilai dan tata laku sebagian besar komponen bangsa tercermin dari sikap pragmatisme dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Hal ini juga dirasakan dan diungkapkan oleh mantan Presiden B.J. Habibie dan Ibu Megawati dalam sambutannya di hadapan MPR RI pada tanggal 1 Juni 2011 dalam rangka memperingati pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dalam sambutannya Bapak B.J. Habibie menyampaikan sejak reformasi 1998 Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah-olah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucap ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti
seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah-tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebangsaan berpolitik. Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa dalam kurun 13 tahun reformasi menunjukkan kealfaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita. Begitu Kang Yaya. Terima kasih Kang Joro atas jawabannya, tapi maaf, poin dari pertanyaan saya gimana Kang Joro? Pertanyaannya itu, apa pentingnya geopolitik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kang Joro? Tadi saya nggak dapet tuh, apa emang sayanya kurang pemahamannya atau seperti apa? Tapi saya rasa jawabannya kurang jelas, Kang Joro. Masih kurang puas ya Kang Yaya. Nanti saya coba untuk coba ditambahkan jawaban dari Kang Joro. Cuman ini mau jawab dulu pertanyaan dari Teh Cindy, boleh? Boleh tidak? Mangga Kang, mangga aja. Oke. Teh Cindy izin menjawab. Untuk ini kan Mangga. pertanyaan dari Teh Cindy, bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap geopolitik dan berikan contoh dari geopolitik Indonesia. Menurut informasi atau materi yang saya bahas ini, geopolitik menurut bangsa Indonesia itu merupakan suatu cara menentukan politik peran seperti sumber daya alam, teknologi, komunikasi, dan lain-lain yang diperkirakan melalui variabel geografi. Untuk contoh geopolitik Indonesia ini ada dua. Yang pertama itu Kepulauan Natuna. Saat itu Cina mengklaim Kepulauan Natuna dengan membuat peta baru bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam Laut Cina Selatan. Cina melakukan klaim sepihak yang sebenarnya Natuna lahir pada tahun 1999. Untuk yang kedua ini, Indonesia juga pernah mendapat klaim dari Malaysia bahwa batik itu merupakan milik Malaysia. Dan saat itu juga Indonesia membawa batiknya ke UNESCO. Saat itu pun UNESCO menetapkan bahwa batik itu menjadi milik Indonesia dan pada tanggal 2 Oktober itu menjadi Hari Batik Nasional. Mungkin itu contoh dari geopolitik Indonesia. Saya juga kurang memahami ini, mohon maaf teman-teman, materi dari geopolitik ini cukup berat sih, cuman nggak apa-apa lah, kita sambil belajar. Jadi barangkali dari jawaban-jawaban kami itu kurang paham gitu. Jadi materi-materi yang dari tadi disampaikan itu kurang paham, jadi mohon maaf. Seperti itu Teh. Siap Kang Fahri. Jawabannya cukup baik. Terima kasih. Bohong. Siap, sami-sami. Kang Yaya, tunggu sebentar ya. Apakah ada yang mau menanggapi atau membantu dari teman-teman? Kang Chandra mungkin, Kang Latif, Kang Dikri, siapa sajalah, Kang Ibnu, teman-teman semua.
Bagaimana? Apakah ada yang ingin membantu? Atau Kang Yaya sendiri sudah paham mengenai geopolitik, Kang? Kang Yaya, maksudnya manfaatnya kan ya Enggak. geopolitik bagi bermasyarakat bukan? Jadi gini Kang Joro, maksud Kang Yaya itu geopolitik itu istilah penting apa sih inti masih mana ngerti sih Joro? Apa pentingnya geopolitik bagi kehidupan bermasyarakat? Jadi geopolitik teh penting teh sih jang kehidupan orang berbangsa, bermasyarakat, berkehidupan sehari-hari gitu mudahnya Kang Yaya. Iya Kang Farid. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Cuman di bahasanya itu disederhanakan lagi oleh Kang ya. Jadi penting teh sih kita maksud nanti. Jadi penting tidak bahwa geopolitik itu untuk kita bermasyarakat dan bernegara ini penting tidak gitu. Ini lagi nyari jawabannya dulu ya Kang ya. Tunggu sebentar. Bagaimana? Apakah ada yang ingin membantu? Boleh. Iya, Teh Penny. Iya, makasih Teh Penny. Sebenarnya Cukup. belum puas ya Kang, cuman kasihan aja gitu ya. Cukup Kang Farid. Iya, siap. Terima kasih kepada para penanya, Teh Cindy dan juga Teh Widya. Teh Widya tadi kedengar belum jawabannya apa? Sudah, terima kasih. Oh iya, siap Teh, sami-sami. Mungkin dari kelompok kami hanya bisa menyampaikan materi seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan ada tambahan atau penguatan materi dari Bapak Sarip. Maaf Pak, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Kang Fahri ya. Ya Pak. Penny, Kang Yaya, Kang Latif, dan saya agak sedikit terlambat sehingga tidak mengikuti dari awal apa yang teman-teman diskusikan.
Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompoknya Kang Fahri sudah memaparkan tentang geopolitik. Oke ya, tadi sudah ada tanya jawab dari Kang Yaya, Teh Penny, kemudian Kang Adi ya. Dimana pada intinya memang ketika kita berbicara tentang geopolitik yang harus kita pahami secara bersama-sama, yakni berkenaan dengan geopolitik atau yang berbicara tentang istilah geopolitik itu sendiri, sehingga kita tidak terjebak bagaimana nanti penanganan atau strategi-strategi apa yang diperlukan di dalam penguatan geopolitik itu sendiri. Kalau kita berbicara geo berarti kita berbicara bumi, dan ketika bicara politik itu berbicara berkenaan dengan sistem politik yang ditempuh oleh suatu negara, di mana include di dalamnya adalah letak atau kondisi geografis dari suatu negara. Oke ya. Jadi ketika bicara geopolitik tidak dapat lepas dari geografi suatu negara. Kalau berbicara misalkan negara terlalu luas, di sini tadi sudah banyak dibahas tentang Natuna, kemudian batik yang diklaim itu adalah geopolitik secara nasional ya. Nah, bagaimana dengan gambaran dari geopolitik itu sendiri? Biar lebih masuk, saya akan mengambil satu gambaran berkenaan dengan geopolitik yang nanti akan melahirkan geostrategi ya. Yakni kita lihat gambaran dari Kabupaten Kuningan itu sendiri. Oke, itu yang pertama, biar teman-teman masuk ya. Karena kan sebagian besar itu berada di wilayah Kabupaten Kuningan, teman-teman ini. Yang pertama coba teman-teman ya mengilustrasikan untuk mendapatkan geopolitik, yaitu tentang geografis Kabupaten Kuningan. Ya, mungkin dari barat, utara, timur sampai selatan, teman-teman sudah terbayang bagaimana itu Kabupaten Kuningan. Oke. Dengan keadaan geografis ya tersebut, maka nanti geopolitik atau yang berkenaan dengan sistem politik, kalau secara nasional itu kita menganut sistemnya adalah negara berdasarkan Pancasila ya. Maka breakdown ke Kabupaten Kuningan nanti bagaimana cara Kabupaten Kuningan menanggapi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan tidak melepaskan nilai geografisnya. Oke, yaitu misalkan ada, kalau yang kita bisa saksikan bersama, apakah tepat nanti Kabupaten Kuningan itu dengan letak geografis semacam hari ini itu diarahkan misalkan ke kabupaten konservasi dan kabupaten pariwisata. Nah, itu akan dilihat. Jadi nanti dari geopolitik ini yang akan melahirkan strategi. Nah, kalau memang itu pantas, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tentunya kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kabupaten konservasi maupun kabupaten pariwisata. Itu ya, jadi kebijakan. Lantas yang kedua yang harus dilihat adalah bagaimana nanti peran dari masyarakat. Ya, apakah masyarakat mendukung tentang konsep dari kabupaten konservasi dan kabupaten pariwisata tersebut? Oke ya.
Nah, bagaimana nanti perekonomian masyarakat, bagaimana lahan-lahan masyarakat, karena Kuningan sebagai misalkan daerah penyangga. Nah, ini akankah ke depan itu ada permasalahan-permasalahan sehingga dari hal-hal yang ada maka semuanya akan melakukan strategi-strategi yang dibutuhkan, ya, baik di bidang. Jadi ketika bicara geopolitik itu di dalamnya ada nilai-nilai ya ketuhanan, yaitu nilai-nilai keagamaan yang berada di satu geografis Kuningan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan yaitu yang terletak pada cara hidup masyarakat di Kuningan. Kemudian nilai persatuan yaitu persatuan antara masyarakat yang memerintah di Kabupaten Kuningan dengan masyarakat yang diperintah, hubungannya seperti apa, itu persatuannya. Oke, nah nilai kerakyatannya yaitu bagaimana nanti respon dari para wakil rakyat di Kabupaten Kuningan terhadap kebijakan konservasi dan kabupaten pariwisata tersebut. Nah, apakah baru akan menjawab tentang nilai keadilan? Apakah nanti akan berdampak kepada keadilan masyarakat atau konsep ini justru akan melahirkan ketimpangan sosial? Artinya gini, ketika petani biasa bertani kemudian dikerahkan atau karena terpukau dengan konsep Kabupaten Kuningan konservasi kemudian pariwisata, itu merugikan para petani. Seperti contohnya konsep yang hari ini ya yang banyak diperdebatkan di Kabupaten Kuningan yaitu tentang TNGC atau Taman Nasional Gunung Ciremai. Itu konsepnya seperti apa sih? Nah, bagaimana nanti dengan sumber titik air yang ada di Kabupaten Kuningan? Nah, itu semuanya. Jadi ketika bicara geopolitik, di dalamnya itu masuk semua strategi-strategi baik di bidang ekonomi, sosial, kemudian bertahan hidup. Kalau bertahan hidup berarti adalah konsep di daerah. Tetapi kalau konsep di nasional adalah tentang pertahanan. Nah, ini ya, pertahanan, keamanan, kemudian mempertahankan kesatuan pulau. Kalau di Kabupaten Kuningan adalah mempertahankan diri dari bencana, misalkan karena pas berada di kaki Gunung Ciremai. Nah, ini strategi-strategi yang bisa teman-teman pelajari ya. Jadi saya tidak akan berbicara bagaimana strategi nasional, saya akan memberikan gambaran ya seperti tadi berkenaan dengan geopolitik di Kabupaten Kuningan. Semoga presentasi yang disampaikan oleh teman-teman ya bisa membuka wawasan baik di tingkatan pusat. Kalau di tingkatan pusat tadi sudah terjadi diskusi dan begitu juga di tingkatan daerah. Oke, mungkin sebelum diakhiri ada yang akan didiskusikan, mangga Kang? Bapak izin bertanya. Iya, mangga. Tadi kan sempat baca juga itu ada wawasan Nusantara itu Pak, antara pemahaman geopolitik dan juga wawasan Nusantara. Atau ada kesamaan atau gimana gitu? Apa yang beda gitu Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya. Geopolitik dengan wawasan Nusantara. Nah, ini sebetulnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Walaupun ketika geopolitik itu lebih kepada strategi nantinya Kang, kalau nanti melihat letak geografis ya, lebih kepada strategi nanti bagaimana Kabupaten Kuningan. Nah, tapi kalau wawasan Nusantara itu Kabupaten Kuningan masuk di dalamnya. Ya, karena kata Nusantara atau yang kita katakan, kenapa dikatakan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara yaitu sebetulnya adalah cara pandang bangsa Indonesia. Kenapa cara pandang bangsa Indonesia? Karena kata Nusantara atau Nuswaro
sebelum lahir atau dicetuskannya nama Indonesia dulu dikenal dengan sebutan Nusantara atau Nuswantoro. Nah ini ya, ini Mas, jadi cara pandang diri terhadap pribadinya, cara pandang diri terhadap alam dan lingkungannya, nah itu jadi sangat berkorelasi yang kemudian nanti dari cara pandang inilah di breakdown kepada bentuk yang namanya geopolitik. Bagaimana? Jadi politik di sini bukan partai politik, tetapi lebih kepada arti yang sebenarnya, yaitu strategi tentang pembangunan wilayah dan mempertahankan wilayah gitu, Kang. Ya. Berarti masih ada hubungannya ya Pak antara wawasan Nusantara dan juga geopolitik itu. Ya, jelas ya. Itu akan sangat hubungannya sangat erat. Ya Pak. Ya. Siap. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, ada lagi? Cukup mungkin ya Pak. Apa ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Atau cukup? Ya, kalau tadi kan sudah didiskusikan secara nasional, saya memberikan gambaran di tingkat daerah ya. Ya, Oke, kalau ada nggak yang Pak. akan didiskusikan lagi? Cukup mungkin Pak. Cukup Pak. Oke ya, kalau Cukup, tidak ada ya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan atau penguatan materinya kepada kami. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup presentasi Google Meet pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak yang telah hadir dalam Google Meet ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau penyampaian-penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu atau gimana Pak? Udah ada yang keluar. Oke, siap. Terima kasih Kang Irfan, Duta Baca. Keluar. Oke, silakan bubar teman-teman.